Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat GM semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah. Alhamdulillah sudah di halaman 27. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hukmu bai'i jildil udhiyati. Ini adalah hukum menjual kulit kurban. Ya, kulit kurban. Sesudah kurban kita sembelih, kulitnya boleh nggak dijual? La yajuzu bai'ul jildi. Tidak bolehlah oleh menjual kulit. Nggak boleh jual kulit. Baik kurban sunnah, apalagi kurban wajib. Ya. Kenapa nggak boleh? Li'annahu fi hukmi lahmil udhiyati. Karena bahwa sungguhnya kulit itu pada hukum daging kurban juga. Pada hukum daging. Fi tahrimi bai'i lahmiha. Pada haram menjual dagingnya kurban. Daging kurban sunnah nggak boleh dijual, apalagi yang wajib kan? Kulitnya juga sama nggak boleh. Kalau dimanfaatkan boleh. Kalau kurban sunnah kita manfaatkan untuk kita sendiri atau kita goreng kita makan boleh kan? Bikin jengek kerupuk. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual ia akan kulit kurbannya, maka nggak ada kurban baginya, nggak dianggap kurban. Jadi sedekah biasa. Nah, kalau kurban wajib berarti harus diganti. Rawahul Baihaqi wal Hakim. Wa yajudu lil mudahi ayyan tafi'a bil jildi. Boleh bagi orang yang berkurban oleh bawa mengambil manfaat ia dengan kulit. Boleh bagi orang yang berkurban bahwa mengambil manfaat ia dengan kulit. Kita manfaatkan. Bikin timba, bikin dompet. Boleh. Wa in tasaddaqa lil fuqara'i bihi kana afdala. Dan jika bersedekah ya untuk orang fakir dengannya kulit, sungguh niscaya ada ya itu lebih baik. Kita sedekahkan lebih baik kan? Nah itu. Faidatun. La yabi'u sahibul udhiyati al-jilda. Summa yu'til fuqara'a samanahu. Tidak menjual oleh pemilik kurban akan kulit. Kemudian memberikan ia akan kepada orang fakir akan harganya kulit. Kadang kan ada juga orang yang berinisiatif kita jual aja harganya kita kasih ke fakir. Jangan. Jangan dijual. Jangan dijual. Kasih aja kulitnya ke fakir langsung. Nah itu. Tapi di sini la lanafi bukan lanahi. Kalau lanahi bacanya la yabi ya. Pasti ya-nya hilang karena ketemu dua sakin. Tapi di sini la yabi'u, tidak menjual oleh pemilik kurban akan kulit. Dia tidak mau jual kulit. Suma yu'ti kemudian memberikan ia kepada orang fakir akan harganya. Jangan dilakukan seperti itu. Bal yu'til fakir al jilda. Tetapi memberikan ia kepada orang fakir akan kulit. Langsung kasih kulit. Bahwa yatawallal bai'a au ghairahu. Dianya si fakir itu yang akan mengurusi ia akan jual atau lainnya jual. Terserah si fakir nanti mau dijual atau tidak. Yang penting kasih aja kulit ke dia. Hasba maslahatil fakir. Dianya fakir itu yang akan mengurusi, ia akan jual atau lainnya jual, sekira-kira kemaslahatan si fakir. Suka-suka dia nanti kan, mau dibawa kemana. Yang penting kita jangan menjualnya. Kemudian selanjutnya labanul udhiyati. Ini susu hewan kurban. Ini hewan kurban kebetulan dia punya susu nih. Habis melahirkan dia. Nah, punya susu. Boleh nggak susu hewan kurban diminum? Nah, ini kita lihat. Ya juzu syurbu labanil udhiyati wa halbuha. Bolehlah oleh meminum susu hewan kurban dan memerahnya susu inda syafi'iyati menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hanabilah. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, boleh minum susu hewan kurban dan memerahnya. Di sini umum kelihatan kan? Baik kurban wajib atau kurban sunnah kan umum. Ya, umum. Nah, ini. Dalilnya rawal Baihaqi anil Mughirati telah meriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Mughirah bin Hadafil Abasi qala berkata ianya Mughirah kunna ma'aliyin karamallahu wajhah adalah aku itu bersama Ali karamallahu wajhah birrohbati di rohbah nama tempat faja'a rajulun min Hamdana maka datanglah oleh seorang laki-laki dari wilayah Hamdan ia suku bakoratan yang menyeret ia akan seekor sapi betina ma'aha waladuha yang bersamanya sapi itu ada anaknya dia bawa sapi bersama anaknya
Faqala, laki-laki itu berkata, ini ashtariha liudahhiya biha. Sungguhnya aku telah membeli akan sapi tadi agar aku berkurban dengannya sapi. Wa innaha walada. Sesungguhnya sapi itu melahirkan ia. Qala berkata ianya Sayyidina Ali, fala tashrab min labaniha illa fadlan an waladiha. Jangan engkau minum dari susunya sapi kecuali lebih dari anaknya. Kalau lebih dari kebutuhan anaknya boleh. Ya. Ini kelihatan malah kurban wajib dengan ta'yin liudahhiya biha. Ya. Jadi boleh diminum susu hewan kurban dengan ketentuan lebih dari kebutuhan anaknya. Ini sebelum hewan kurban dipotong. Adapun ditampung dulu, misalkan diperah dulu ditampung, kemudian hewan kurban dipotong, nah itu boleh diminum kan? Kalau udah dibagi-bagi ya boleh. Hmm. Ini maknanya di sini yang meminum yang punya kurban. Boleh nggak yang punya kurban minum susu kurban? Boleh. Walaupun ada juga pendapat yang nggak boleh dalam kitab fikih ya. Kemudian lanjutan Sayyidina Ali, fa in kana yaumun nahri fanharha hiya wa waladiha. Fanharha hiya wa waladaha. Maka jika tibalah hari nahar, hari raya, maka sembeli olehmu akannya sapi, dianya sapi, wa waladaha bersama anaknya sapi, ansab'atin untuk 7 orang. Kemudian Sayyidina Ali menyatakan, kalau udah sampai waktu lebaran, sembelih dia. Artinya sapi itu bersama anaknya untuk 7 orang, nggak boleh lebih. Karena anaknya itu belum cukup usia untuk dianggap sebagai kurban secara tersendiri kan. Dia ngikut maknya. Berarti dia bersama maknya hanya boleh untuk 7 orang. Nah itu. Wa yukrahu indal malikiyati dimakruhkan akan minum susu korban menurut mazhab Maliki. Wa yukrahu karahata tahrimin indal hanafiyati dimakruhkan akan makruh tahrim di sisi mazhab Hanafi. Waqalu berkata oleh mereka mazhab Maliki dan Hanafi yatasaddaqu bila baniha. Bersedekah ya dengan susunya hewan kurban. Sedekahkan aja semuanya. Ya, itu tadi urusan minum. Urusan minum masih ada khilaf. Tapi kalau urusan jual nggak ada khilaf. Wa yahrumu. Yahrumu bai'u labanil udhi. Haramlah oleh menjual susu hewan kurban. Kalau menjual nggak boleh. Sama seperti kulitnya. Yahrumu bai'u labanil udhiyah. Haramlah oleh menjual susu hewan kurban. Istahabut tasaddaqu bidihi. Disunnahkan akan bersedekah dengannya. Ya. Lebih baik bersedekah. Minum juga boleh. Nah, kemudian selanjutnya judul at-tasarrufu fil udhiyati. Tasarruf pada udhiyah. Makna tasarruf yaitu mempergunakan udhiyah ke sesuatu tertentu. Boleh nggak? Kita lihat isi kandungannya. Tasarruf itu semacam transaksi lah. Tasarrufu fil udhiyati. Bertasarruf pada udhiyah. Nah, kan tasarruf umum kan di sini. Makanya perlu, ini baru judul. Kita lihat isinya. Idza uyyinatil udhiyatu fahiya lillahi ta'ala sadaqatan au nadra. Maka apabila ditentukan akan kurban. Kurban ditentukan. Fahiya lillahi ta'ala. Maka dianya kurban itu jadi milik Allah Ta'ala. Ditentukan nisbah sedekah atau nazar. Maknanya, bila kita menentukan kurban, hewan kurban sebagai nazar, lillahi alayya an utahhiya bihadhihi syah fi hadhihi sanah, ya Allah wajib atas saya untuk saya sembelih ini kambing sebagai kurban. Itu kan udah wajib tuh, nazar. Atau kita tentukan sebagai sedekah, maknanya ini kurban saya tahun ini kan, kita sebut kan, wajib dengan ta'yin namanya. Artinya kurban yang sudah kita tentukan baik berupa nazar atau sedekah, nah itu sudah menjadi milik Allah. Nah, itu maknanya apabila ditentukan akan kurban fahiyalillah, kurban itu jadi milik Allah. Artinya bukan milik kita lagi, tugas kita menjaganya. Andaikan hilang pun, kalau bukan karena kelalaian kita kan nggak wajib bayar kemarin ya. Nah, falaisa li sahibiha tasarrufu fiha. Karena itu bukan milik kita lagi, sudah jadi milik Allah, maka tidak boleh bagi pemilik kurban oleh tasarruf padanya hewan kurban. Tasarruf maknanya oleh menggunakan hewan kurban untuk sesuatu. Tasarruf apa yang dilarang? Bil bai'i awir rahani au hibbatiha. Dengan menjual atau menjadikannya sebagai borok atau menghibahkannya itu nggak boleh. Tidak boleh bagi pemilik kurban oleh tasarruf padanya hewan kurban. Tasarruf yang tidak boleh kita jual nggak boleh. Awir rahni kita jadikan borok, kita ngutang hewan kurban jadi borok nggak boleh. Au hibbatiha atau kita hibahkan dia nggak boleh juga. Tasarruf yang boleh apa? Ya kita sembelih pada waktunya. Nah itu satu-satunya tasarruf yang boleh.
Nah, mudah-mudahan begitu ya. Kemudian judul selanjutnya Ujratul Jazari, upah jazar. Jazar tukang potong kurban, jagal, tukang jagal. Ini judulnya biaya tukang jagal. La yajuzu i'ta'ul jazaril ujrata min jildi aw lahmil udhiyati aw syai'in minha. Tidak bolehlah oleh memberikan kepada tukang jagal akan upah dari kulit atau dagingnya kurban, kulit-kulitnya kurban atau daging kurban atau sesuatu darinya kurban. Artinya nggak boleh bagian kurban itu sekaligus jadi upah, upah ongkos sembelih nggak boleh. Hai, sembelih lembu saya, nanti upahnya kepala untuk kamu. Nggak boleh itu. Nggak boleh diberikan kepala sebagai upah. Tapi sesudah dia menyembelih, kita berikan kepala untuk dia boleh. Kalau memang dia orang yang berhak. Maknanya begini, kalau kurban kita kurban sunnah, di kalau tukang jagal itu mau kaya mau miskin kan bebas kan? Boleh kita berikan kepala. Tapi kalau tukang jagal itu orang kaya kan nggak boleh kalau kurban wajib. Gimana saya menjelaskan ada ngaco nih. Kalau kurban kita kurban wajib, nanti kalau tukang jagal itu sekaligus fakir atau miskin ya boleh kita berikan. Mau kepala, mau paha terserah kan. Nah, kalau kurban sunnah juga sama. Boleh. Artinya intinya nggak boleh kita berikan sebagai upah bagian dari kurban. Mau kulitnya, dagingnya atau apapun. Atas nama upah. Kalau atas nama bukan upah, kita lihat dulu. Kalau memang dia berhak, boleh. Kalau tidak berhak, nggak boleh. Nah, ini ada di sini. Nggak boleh kita berikan upah dari kulit, daging, atau sesuatu dari kurban ala annahu ujratun lahu. Atas sesungguhnya pemberian tadi, berupa kulit tadi atau daging, itu ujratun lahu sebagai upah baginya tukang jagal. Atas nama upah nggak boleh. Kalau bukan atas nama upah boleh. Tapi bolehnya juga kita lihat kan. Kalau kurban kita kurban wajib, kalau tukang jagal orang kaya nggak boleh nerima kurban wajib. Kalau kurban sunnah bebas. Wa dalilu qaulul imami Aliin radhiyallahu an. Bermula dalil itu ucapan Imam Ali radhiyallahu an. Apa kata beliau? Amarani Rasulullah telah memerintahkan akan aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala badanatin. Bahwa aku mengurusi atas satu onta. Mana aku urusi di sini? Ya aku mengurus seekor onta kurban. Wa an uqasima juludaha wa jalalaha atau wajilalaha mungkin. Dan bahwa aku bagikan akan daging, akan kulit-kulitnya kurban, wajilalaha dan jilalnya kurban. Mungkin maksud jilal di sini, mungkin ya, ini lagi nggak ada kamus, bagian kurban seluruhnya. Apakah isi perutnya mungkin, atau dagingnya. Nah, bahwa aku bagikan akan kulit-kulitnya dan semua bagian-bagiannya kurban. Wa alla u'tiyal jadzara syai'an minha, bahwa tidak aku berikan akan tukang potong akan sedikit pun akan sesuatu darinya hewan kurban. Itu perintah Nabi kepada Sayyidina Ali. Nggak boleh kan memberikan bagian kurban sebagai upah. Waqala dan beliau berkata, nahnu nu'tihi min indina. Kami berikan akannya tukang jagal tadi dari sisi kami. Kami ambil sesuatu yang lain, apakah uang atau apapun sebagai ongkos potong. Mutafakun alih, hadis mutafak. Fa'ala sahibil udhiyati ayyad fa'al ujrata. Maka di atas pemilik udhiyah itu memberikan ia akan upah. Fa'ala di sini kita artikan ya wajib. Kalau memang yang motong minta upah kan. Fa'ala sahibil udhiyah, maka berkewajiban atas pemilik hewan kurban bahwa memberikan ia akan upah. Wa ba'da dzalika yu'tihi minal lahmi aw la yu'tihi. Sesudah demikian, sesudah kasih upah, memberikan ia kepada tukang jagal dari daging atau tidak memberikan ia, akan ia tukang upah akan daging. Sesudah dia dibayar, terserah kan. Mau diberikan daging atau tidak, ya terserah. Nah itu. Faedah. Yajuzu i'ta'ul jazari min lahmil udhiyati likaunihi faqiran aw qariban. Bolehlah oleh memberikan kepada tukang jagal dari daging kurban karena keadaannya tukang jagal itu fakir atau kerabat. Dia fakir, boleh menerima daging kurban, kurban sunnah atau kurban wajib. Atau kerabat, kerabat misalkan dia kaya, boleh juga tukang jagal menerima daging kurban sunnah tapi kurban wajib nggak boleh kalau kaya. Walakin laisa ujratan.
Tetapi tidak ada ianya pemberian itu berupa upah. Wa kadzalikal jildu, demikian pula kulit. Boleh diberikan kulit bukan atas nama upah. Mafhum insyaallah. Al-udhiyatu wad-din. Ini adalah kurban dan utang. Nah, judulnya hewan kurban dan utang. Boleh nggak kita berhutang untuk berkurban? Ya, coba kita lihat isinya tentang apa. Idza halla mau'iduddin fasadaduhu aula. Apabila tibalah oleh janji bayar hutang. Nah, ini. Idza halla mau'iduddin. Apabila tibalah oleh janji bayar hutang. Fasadaduhu, maka membayarnya hutang itu lebih utama. Ceritanya begini nih. Kita mau berkurban. Pas hutang jatuh tempo. Ini udah tagihan. Kan? Nah, kita berkurban atau bayar hutang dulu? Nah, lebih baik bayar hutang dulu. Lebih baik bayar hutang. Kenapa? Li'anna dina. Bukan din ya. Dain. Ini din agama. Dain. Idza halla maw'idud dain. Apabila tibalah oleh waktu bayar hutang. Fasadaduhu aula. Maka bayar hutang itu lebih utama. Kenapa? Li'anna daina wajibus sadari. Karena hutang itu wajib dibayar. Amal udhiyatu faya sunnatun muakkadatun. Kan? Adapun kurban, maka kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Kan wajib itu lebih banyak pahalanya kan. Bayar hutang lebih banyak pahalanya. Kemudian dua, ya yuzu lil mudahi ayak tarida karutan hasanan min ajlil udhiyati. Boleh bagi orang yang berkurban bahwa berhutang ia akan hutang yang baik karena mau berkurban. Boleh. Mau berkurban nih nggak ada nih, kita berhutang dulu. Tapi kita memang sudah memperkirakan mampu bayar kan. Boleh berhutang untuk berkurban, tapi hutang yang baik. Mananya hutang karutan hasanah, hutang yang nggak mengandung riba. Boleh. Tapi masalahnya ngapain kan berhutang? Walakin limadza yukallifu nafsahu ma la yastati'u. Tetapi kenapa memberatkan ia akan dirinya akan sesuatu yang ia nggak sanggup? Wal udhiyatu sunnatun lil qadir. Udhiyah itu sunnah bagi orang yang mampu. Kita nggak mampu, nggak harus berhutang. Jangan pula karena gengsi nggak enak ya, hutang. Kalau karena gengsi, tapi kalau bukan karena gengsi, ya terserah masih boleh kan? Nah sekarang mah serba serba kredit ya. HP udhiyah ada kredit, naik haji juga ada kredit, masya Allah nih. Pokoknya kita dikejar hutang terus. Mau umroh nggak ada duit, ada umroh kredit. Umroh dulu bayarnya belakangan. Masya Allah. Ya itulah. Takjirul udhiyati, menyewakan hewan kurban. Nah, ini lebih parah lagi nih. Di sebagian daerah ada namanya menyewakan hewan kurban. Coba kita lihat. Ini nggak tahu di negara mana ya. Tapi di Indonesia saya belum pernah menemukannya. Dhahara fi ba'dil qura ta'jirun, telah muncul di sebahagian daerah, bagian qura, sebagian desa oleh ta'jirul udhiyati. Ini komanya salah. Dhahara fi ba'dil qura ta'jirul udhiyati. Telah muncul, telah tampak di sebahagian desa oleh menyewakan hewan kurban. Wawad'uha amamal mandili, dan meletakkan hewan kurban di depan rumah. Nah ini memang macam-macam ya. Ini para pedagang ini ahli-ahli bisnis selalu melihat peluang. Nah, dia kumpulkan 10 ekor lembu, disewakan kepada orang. Ini sewa hewan kurban, taruh di depan rumah, bergaya seolah-olah mau berkurban. Ya kan? Biar masyarakat tahu, Masya Allah si Fulan mau kurban banyak. Padahal itu sapi sewaan sebentar, nanti dipulangin lagi. Masya Allah. Tampak di sebahagian desa oleh penyewaan hewan kurban. Wa wad'uha amamal mandili, dan meletakkan hewan kurban di depan rumah. Kenapa? Liyudhiru linnasi annahum yudahuna hadal ama. Supaya mereka memperlihatkan bagi manusia. Liyudhiru linnas ya. Supaya mereka menampakkan bagi manusia bahwa sungguh mereka itu berkurban ini tahun. Seolah-olah berkurban. Summa yaruddul hayawana, atau summa yuraddul hayawanu ila malikihi. Kemudian dikembalikan akan hewan itu kepada pemiliknya. Dibalikin. Wala yudbahu, dan tidak disembelih akan dianya hewan. Wa yadfa'una ala dzalika ajrah, dan membayar oleh mereka atas demikian akan upahnya. Jadi sewa. Namanya sewa, kemudian diambil balik kan. Untuk bergaya doang. Kelihatan kayak berkurban gitu. Nah,
Wa hukmu hadza annahu la yajuz. Bermula hukum ini itu bahwasanya ini itu nggak boleh ya. Beliau nggak bilang haram langsung ya. Cuma bilang nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Di annahu amalun min ajlin nas. Karena bahwasanya ini itu beramal karena manusia. Itu kan pengen pamer aja. Yang pertama nggak boleh alasannya karena ini ria pamer. Fafihi riyaun. Maka dalam ini perbuatan itu ada rianya. Wakadzalika demikian pula nggak boleh karena dia bohong tadi kan. La yuhaqqiqu syairatal marjuwata minal udhiyati. Dan seperti demikian juga tidak mewujudkan ia akan syiar. Syiar yang diharapkan dari kurban. Itu syiar perintah Allah tapi dia tidak melakukannya. Wala yastafidul fuqara'u minhu bisyai'. Dan tidak dapat faedah oleh orang fakir darinya hewan dia atau dari perilaku dia dengan sesuatu apapun. Jadi orang fakir jadi penonton doang, berharap-harap daging kurban, kan nyampe-nyampe ke rumah, ternyata nggak dipotong. Nah, itu penipuan lah, ya. Jadi nggak boleh. Aneh, tapi di kita kayaknya nggak ada di Indonesia. Al-udhiyatu was-sadaqatu bil mal. Ini judulnya berkurban dan bersedekah dengan harta. Coba kita lihat. Al-udhiyatu fi hakikatiha sadaqatul lahmin muakkatun. Ya. Bidamanin muhaddadin tafutu bifawati. Bermula berkurban pada hakikatnya kurban itu sedekah daging. Sadaqatul lahmin muakkatun. Berkurban pada hakikatnya itu bersedekah daging, sedekah yang ada waktunya. Nah, sedekah yang ditentukan waktu, bidamanen muhaddadin dengan batas tertentu, tafutu yang hilang ianya waktu dengan sebab, atau yang luput ianya sedekah tadi bifawatihi dengan luputnya waktu. Maknanya udhiyah sebenarnya sedekah. Cuma sedekah dalam bentuk daging, sedekah ada waktu khusus. Di mana ketika waktu itu sudah lewat berarti tidak disebut kurban lagi kan. Jadi intinya berkurban itu memang sedekah. Sedekah itu pahalanya besar. Nah, sedekah secara umum aja pahalanya besar. Apalagi sedekah tertentu seperti ini. Amma sadaqatul mali fahya jaidatun fi ayyi waqtin. Adapun bermula sedekah harta, maka dianya sedekah harta itu boleh pada waktu mana saja. Artinya di judul beliau pengen membandingkan antara kurban dan sedekah harta ya. Jadi kurban itu sendiri sedekah, cuma sedekah daging pada waktu tertentu, kalau sedekah harta bebas. Nah, Fafi yaumin nahri wa ayyamit tasyriki salasati al-afdalu sadaqatul khassatu bihadzal waqti wa hiyal udhiyatu. Maka pada hari nahar, yaitu hari raya pertama, wa ayyamit tasyriki, pada hari-hari tasyrik yang tiga, bermula yang lebih utama itu bersedekah yang khusus, sedekah khusus dengan ini waktu. Sedekah khusus yang dimaksud yaitulah berkurban tadi. Amma idza nazara fala yasihu tasadduqu bil mali. Adapun bila bernazar ya, maka tidak sahlah oleh bersedekah dengan harta. Wala buddha min dzabhil udhiyah, dan tidak boleh tidak dari menyembelih kurban. Ya, kalau kita bernazar hewan kurban ya harus disembelih hewan kurban kan. Tapi kalau kita nggak bernazar, nggak bernazar apa-apa, di hari raya mau bersedekah dengan harta bagus, lebih bagus lagi bersedekah dengan daging kurban. Nah, dua-duanya sedekah. Kemudian, ya, Insya Allah ini banyak juga nih. Al-udhiyatu mimmalil yatim, berkurban dari harta anak yatim. Nih, anak yatim nih kaya nih. Kita pengurus anak yatim. Kita ambillah harta anak yatim untuk berkurban atas nama anak yatim. Boleh enggak? Enggak boleh ya. Al-yatimu man mata abuhu hawa dunal bulughi. Anak yatim itu yaitu siman yang meninggal oleh bapaknya padahal dia itu belum balik. Jadi anak yatim, yatim namanya anak yatim laki-laki, orang yang meninggal bapaknya tapi dia belum balik. Itu yatim namanya. Wal mar'atu yatimatun ila an tatazawwaja. Perempuan itu yatim hingga menikah ya. Nah, ini beda lagi ya. Ini baru dengar nih. Anak perempuan meninggal ayahnya, dia disebut yatim. Hingga kapan dia yatim? Hingga menikah. Ya. Kalau belum menikah masih yatim terus, Masya Allah nih. Biasanya kalau ngumpul-ngumpul di musola, kan kita cari anak yatim untuk disantuni kan. Biasanya anak perempuan yang udah balik aja udah nggak dianggap yatim. Cari yang kecil-kecil. Nah, ini kalau dalam kitab ini nih, anak perempuan tetap dianggap yatim hingga dia menikah. Kalau nggak dapat dapat jodoh yatim terus. Masya Allah. Wal muradu huna bil udhiyati mimma lil yatim haitsu ya'khudul waliyul mala liyudhhiya bihi niyabatanil yatim wasababu yakunil yatim. Bermula yang dimaksud di sini di judul ini yaitu bermula yang dimaksud di sini
dengan berkurban dari harta anak yatim itu, haisu, sekira-kira mengambil oleh si wali akan harta. Wali pengurus anak yatim ngambil harta, harta anak yatim, bukan harta si wali. Liyudhhiya bihi, supaya berkurban ia dengannya harta tadi sebagai pengganti dari anak yatim. Wasawabu yakunul yatim, dan pahala itu ada ia untuk anak yatim. Boleh nggak? Kita pengurus anak yatim, kita ambil harta anak yatim untuk membeli hewan kurban dan berkurban atas nama anak yatim. Boleh nggak? Ya, qalat Syafi'iyatu, berkata oleh mazhab Syafi'i, la yajuzu lil waliyyi al-udhiyata bimalil yatim. Tidak boleh bagi wali al-udhiyatu. La yajuzu lil waliyyi al-udhiyatu. Tidak boleh bagi wali oleh berkurban dengan harta anak yatim. Nggak boleh berkurban dengan harta anak yatim. Kalau harta kita sendiri, kita berkurban untuk anak yatim boleh. Tapi mengambil harta anak yatim untuk berkurban atas nama anak yatim itu sendiri nggak boleh. Karena anak yatim perlu kepada izin. Minta izin sama siapa? Dia masih kecil. Oh kan kita yang mengurus anak yatim. Berarti kita yang memberi izin. Nggak sah kan? Yang memberi izin, yang menerima izin satu orang. Ittihad kabid makbud. Nggak boleh kan? Nah itu. Tidak boleh bagi wali oleh berkurban dengan harta anak yatim. Kadzalika sadaqatu bihi. Demikian juga tidak boleh itu bersedekah dengannya harta anak yatim. Nggak boleh. Wajah Abu Hanifah tadzalika idza kana al-yatimu ghaniyan. Membolehkan oleh Abu Hanifah akan demikian bila adalah anak yatim itu orang kaya. Abu Hanifah berpendapat boleh. Nah, apalagi nih? Nah, judulnya Hukmu Naklil Udhiyah. Hukum memindahkan daging kurban. Daging kurban kita keluarkan keluar daerah. Kalau keluar kampung itu belum dianggap menukil kan. Ini menukil memindahkan di sini maknanya keluar wilayah. Ya, luar kecamatan barangkali. Atau luar kabupaten. Kita lihat dulu. Ala sahibil udhiyati ayyuwaddi'aha alal fuqara'i min aqaribihi wa jiwarihi, dan di atas pemilik kurban, di atas pemilik kurban bahwa membagikan ia akannya daging kurban kepada orang fakir min aqaribihi, dari kerabat-kerabatnya, bijiwarihi, dengan tetanggaannya, wa alal fuqara'i, dan kepada orang-orang fakir fi hayyihi. Hayyihi ini kalau di Arab itu satu wilayah pergunungan, perkampungan ya. Fi hayyihi, di kampungnya. Summal ahya'il ukhra, kemudian kampung-kampung lain, kampung-kampung sebelah nggak apa-apa. Nah, jadi ala di sini kita artikan wajib juga boleh. Wajib kepada pemilik hewan kurban bahwa membagikan ia akan daging kurban kepada orang fakir dari kerabatnya, dengan tetangganya, dan kepada orang-orang fakir dari desanya. Fi hayyihi kan, kampungnya, desanya. Sumal ahya il ukhra, kemudian kampung-kampung yang lain. Wala yang kululah mal udhiyati ila makanin akhar, dan tidak memindahkan ia akan daging kurban kepada tempat yang lain. Sebagaimana kama huwal halu fi nakli zakah, sebagaimana mah yang dia nyama itu pada memindahkan zakat. Jadi memindahkan zakat kan disebut keluar keluar kota. Ya, bukan kampung sebelah. Ke kampung sebelah belum disebut memindahkan, bukan. Yang disebut menukil kan kayak jauh masafah kasar. Wa yajuzu 'indal jumhuri nakluha li masafati aqalla min masafatil kasri. Boleh menurut jumhur ulama oleh memindahkan daging korban bagi masafah, bagi jarak akalla yang kurang dari masafah kasar. Jadi selama belum lebih dari atau nggak nyampe 85 kilo, 85 kilo apa berapa kilo? 85 kilo atau 90 kiloan ya, jarak masafah kasar. Nah, sebelum, yang penting kurang dari 90 kilo, nah itu bisa dipindahkan ke mana saja menurut jumhur ulama mayoritas. Nah, wa yukrahu anil hanafiyati nakluha min baladin ila baladin. Dimakruhkan menurut mazhab Hanafi akan memindahkannya daging kurban dari satu balad ke balad yang lain. Yang disebut balad dalam kitab fikih satu wilayah yang ada pasarnya, ada kantor hakimnya, kan? Ya, jadi kalau bahasa kita sekarang apa ya? Sekarang mah setiap desa juga. Kalau di kota mah setiap desa oh, enggak ada. Kecamatan lah ya. Kecamatan itu ada nggak setiap kecamatan itu kantor pengadilan? Enggak, kabupaten. Nah, intinya nanti kita harus melihat definisi balad juga sekarang ya. Karena dalam kitab zaman dulu balad itu ya
negeri, ada kepolisian di sana, ada kantor apa namanya, kantor pengadilan, ada pasar kan, itu udah disebut sebalat. Nah, jadi dimakruhkan menurut mazhab Hanafi memindahkan kurban keluar daerah. Kalau kita sebut daerah nanti kabupaten. Illa ayang kulaha ila akarabihi, kecuali bahwa memindahkan ia akan kurban kepada kerabat-kerabatnya. Kalau kepada kerabatnya boleh walaupun jauh. Oh ila komen ahwaja, atau kepada orang-orang yang lebih butuh. Di daerah kita udah kelebihan daging kurban. Ada daerah orang nggak ada kan? Nah, bagus. Tapi lebih baik lagi sebelum dipotong, sapi hidup-hidup dikirim ke daerah-daerah yang memang kekurangan, miskin. Ya, biar mereka lebih bahagia untuk menyembelih sendiri kan? Ya, kecuali bahwa memindahkan ia akan kurban kepada kerabatnya atau kepada kaum yang lebih butuh. Fayajudun naklu bila karahatin, maka bolehlah oleh memindahkan dengan tanpa makruh. Ini umum banget. Jadi memang pada ada kajian lagi. Kan orang muslim itu seperti satu tubuh kan. Kalau di daerah kita emang udah berlebihan, di daerah lain saudara kita kekurangan, ya boleh memindahkan. Ini kenapa dilarang memindahkan? Karena di daerah kita masih kekurangan. Orang-orang berharap-harap malah kita pindahkan ke daerah lain. Itu yang diancam. Al-jam'u bainal udhiyati wal akikah. Nah, ini mengumpulkan antara kurban dan akikah. Boleh nggak? Kita potong kurban sekaligus niat akikah. Ini kita udah tua nih. Dulu waktu kita kecil, orang tua kita belum mampu mengakikah. Berarti kan kita pengen mengakikah diri sendiri. Boleh nggak kita gabungkan kurban dan akikah? Zakara Ramli Yusagiru fi Nihayatil Muhtaj. Menyebut oleh Ramli Sagir dalam kitab Nihayatil Muhtaj. Sarah Matan Minhaj. Annahu launawa bisyatil madbuhati. Bahwa sungguhnya seseorang jika niat ia dengan kambing yang disembelih, al udhiyata akan berkurban wal akikata dan berakikah, hasalah hasil keduanya. Boleh nih, dua-duanya hasil menurut Syekh Ramli. Syekh Ramli kan saingannya Syekh Ibnu Hajar kan. Syekh Ibnu Hajar nggak boleh. Zakara Ibnu Hajar Al-Haytamiyu, menyebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytamiyu fi Tuhfatil Muhtaj dalam kitab Tuhfah, annahu launawa bisyatil udhiyata wal akikata, bahwa sungguhnya seorang jikalau niat ia dengan hewan, dengan kambing akan kurban. Bisyatin al udhiyata. Annahu launawa bisyatinil udhiyata. Jikalau niat ia dengan kambing akan kurban wal akikata dan akikah. Lam tahsul biwahidin minhuma, tidak hasil ia dengan satu dari keduanya. Enggak dapat apapun. Untuk kurban bukan, akikah bukan, tapi untuk sedekah biasa. Ya, menurut Ibnu Hajar. Kalau kita nggak sanggup beli kambing banyak, kita pengen kurban, pengen juga akikah. Nah, ikut pendapat Syekh Ramli ini. Kalau punya kemampuan, kita pisahkan. Untuk kurban satu, untuk akikah dua kan. Lebih keren lagi. Lebih menguntungkan fakir miskin kan. Faidatun, ini faedah. Ajadzal Hanafiyatul jam'a bainal udhiyati wal akikati fi syatin wahidah. Membolehkan oleh mazhab Hanafi akan mengumpulkan antara udhiyah dan akikah dalam satu kambing. Ini menguatkan pendapat Syekh Ramli. Ya. Ah, ya, sedikit lagi biar pasal kedua. Pasal kedua keren nih. Pasal kedua isinya pertanyaan semua. Pertanyaan jawaban. Sedikit. Nah, Insya Allah. Ini judulnya Al-Udhiyatu wal Hadiyu fil Haji. Berkurban dan membayar hadiah. Hadiah di dalam ibadah haji. Ibadah haji kan ada denda. Kalau kita meninggalkan wajib haji, ada wajib menyembelih kambing, onta, dan seterusnya namanya hadiyu. Kan? Al-udhiyatu tudbahu fi makanil mudahi. Bermula hewan kurban itu disembelih akan dia di tempat orang yang berkurban. Nah, yang lebih baik kita sembelih di kampung kita. Au fi makanin akhara, atau pada tempat yang lain, bebas. Wahya sunnatun, hewan kurban itu sunnah. Atau berkurban itu sunnah. Ammal hadiyu fala yudbahu illa fi mina. Adapun hadiyu, hadiah kita bilang. Hadiah, tapi wajib ini. Adapun hadiah, fala yudbahu, maka tidak disembelih akan dianya hadiyu kecuali di Mina. Jadi baru disebut hadiyu harus disembelih di Mina. Wa yakunu li fi'lin mahdurin min mahduratil haji aw li tarki wajib. Dan ada ianya hadiah ini. Hadiah yang kita potong di Mina itu karena melakukan sesuatu keharaman. Li fi'lin mahdurin.
Atau li fi'li mahdurin karena melakukan satu keharaman. Satu keharaman min mahduratil haji dari keharaman-keharaman haji, larangan haji. Au li tarki wajibin atau karena meninggalkan satu kewajiban haji. Nah, ada wajib haji yang kita tinggalkan, nanti wajib ditutupi dengan hadiyu namanya kan. Wa alaihi fala yajuzu dzabuhu syatin wahidatin biniyatil udhiyati wa biniyatil hadi. Dan di atas ini tidak bolehlah oleh menyembelih satu kambing dengan niat udhiyah dan niat hadi itu nggak boleh. Yang boleh di atas yang ada khilaf antara kurban dan akikah. Tetapi antara kurban dan denda haji ini, denda ibadah haji nggak boleh digabung. Nah ini sepakat nih nggak boleh digabung. Nah, Insya Allah. Ini afdalul amali fi yaumin nahri. Amal yang paling baik dilakukan pada hari nahar. Apa saja amalan yang paling baik dilakukan pada hari nahar, hari raya. Ahabul amali ilallahi ta'ala fi yaumin nahri dzabuhul udhiyati. Bermula yang paling disukai amal kepada Allah. Maknanya amal yang paling Allah sukai yang dilakukan pada hari nahar itu dzabhul udhiyah. Itu menyembelih hewan kurban. Saya sunnatun muakkadatun ana Rasulillah. Maka dianya menyembelih hewan kurban itu sunnah muakkad dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa annaha muqayyadatun biwaqtin muayyanin. Melainkan bahwa sungguhnya penyembelihan kurban tadi itu terikat dengan waktu tertentu. Wa hiya afdalu minas sadaqati fi hadzal yaumi. Dan dianya berkurban itu lebih utama dari bersedekah pada ini hari. Lebih utama berkurban daripada bersedekah. Kalau jumlahnya sama. Tapi kalau kita mau beli kurban nggak cukup, kita mau bersedekah, untuk kita ya yang paling utama ya sedekah itu. Nah, walaupun bukan dalam bentuk kurban. Karena kita mau beli kurban nggak cukup uangnya. Kurban 3 juta, punya uang 1 juta, mau kita sedekahkan. Nah, untuk kita itu yang paling baik. Ini ceritanya kalau sama-sama mampu. Kurban 3 juta, mau bersedekah juga 3 juta kan? Itu lebih baik beli kurban. Fasadakatu mustahabatun fi kulli waktin. Maka sedekah itu disunahkan dalam setiap waktu. Fa'alal muslimi ayyajtahida fi an takuna sadaqatu fi hadzal yaumi hiyal udhiyatu. Maka sepantasnya atas muslim bahwa bersungguh-sungguh ya pada bahwa adalah sedekah, sedekahnya pada ini hari itu udhiyah. Kalau kita mampu usahakan berkurban. Wa tarkuha lil qadri makruhun. Meninggalkan berkurban bagi orang yang mampu itu makruh. Wali annal udhiyata min syi'air Islam. Dan karena berkurban juga bagian dari syiar-syiar Islam. Kalau boleh dikit lagi, hukumul udhiyati anil mait. Ini hukum berkurban untuk mait. Boleh nggak berkurban atas nama almarhum almarhumah? Ada orang udah meninggal, apa orang tua kita atau siapapun kan? Kita berkurban atas nama mereka, boleh nggak? La tajuzu wa la taka'ul udhiyatu anil maiti illam yusi biha. Tidak boleh dan tidak jatuhlah oleh kurban untuk mayat apabila tidak berwasiat ianya mayat dengan yang kurban. Jadi orang udah meninggal, kita berkurban atas nama dia, nggak boleh. Nah, dan juga nggak disebut kurban. Nah itu. Jadi kalau orang tua kita udah meninggal, ya kita aja berkorban. Kita minta kepada Allah agar pahalanya juga Allah berikan kepada orang tua kita kan. Nah, lagian semua amal anaknya kan orang tua kebagian. Nah, itu. Atau sedekah lain atas nama orang tua. Kalau sedekah lain, para ulama menyatakan sepakat boleh. Karena berkorban ini harus butuh kepada izin. Sedangkan dari mayat kita nggak bisa dapat izin. Nah itu. Tidak boleh wala taka'u dan tidak jatuhlah oleh kurban untuk si mayat ilam yusi biha jika tidak berpesan, tidak berwasiat dia dengannya kurban. Amma idza ausal maitu biha. Adapun apabila berwasiat oleh si mayat dengannya kurban, qabla mautihi sebelum matinya si mayat fatasihu maka sahnya kurban. Orang orang sebelum meninggal berpesan untuk berkurban. Jadi wasiat itu dilaksanakan ya, tapi nggak boleh lebih dari sepertiga hartanya dengan syarat-syarat wasiat. Intinya kalau ada wasiat boleh. Nah, tapi ada nggak pendapat yang menyatakan boleh berkurban atas nama mayat? Ini qala al-Kaffalu berkata oleh Syekh Kaffal, wa mata jawazna tadhiyata 'anil maiti la yajuzul aklu minha li ahadin. Dan bila kita membolehkan akan berkurban untuk mayat, misalkan ada pendapat yang menyatakan boleh juga. Nah, boleh juga berkurban untuk orang yang sudah meninggal, seperti orang tua kita sudah meninggal. Bila kita membolehkan akan berkurban untuk mayat, okelah kita ambil pendapat yang menyatakan boleh. La yajuzul aklu minha li ahadin. Nah,
niscaya tidak bolehlah oleh makan darinya hewan kurban bagi siapapun. Jadi kurban yang kita kurbankan atas nama mayat nggak boleh dimakan, nggak boleh dimakan. Kenapa? Nah, karena itu nggak dapat izin tadi. Kan kita baru dapat kalau diberikan. Ini mayat udah meninggal. Nah, nggak boleh makan. Kayak kurban wajib hukumnya, nggak boleh makan. Bal yatasaddaqu bijami'iha. Tetapi bersedekah ya dengan semuanya kurban. Li'annal udhiyata waqa'an anhu. Karena kurban itu terjadi ia darinya mayat. Seolah-olah mayat yang berkurban. Fatawakkafu jawadul akli ala idnihi. Maka tergantunglah oleh boleh makan atas izinnya mayat. Bagaimana mayat memberi izin dia udah meninggal kan? Wakat ta'adzara dan sungguh telah berhalangan ia. Berhalangan ia dapat izin. Tak mungkin kita dapat izin dari mayat. Fawajabat tasadduqu biha anhu maka wajiblah oleh bersedekah dengan kurban untuknya mayat. Jadi wajib semuanya kita sedekahkan atas nama mayat. Hadza inda Syafi'iyyati ini menurut mazhab Syafi'i. Kesimpulannya, berkurban untuk mayat kalau dia nggak wasiat nggak boleh. Kita kita katakan boleh, ada pendapat yang menyatakan boleh, boleh. Kita berkurban atas nama almarhum almarhumah. Tapi kurban itu harus disedekahkan semuanya, nggak boleh kita makan. Nah, itu kesimpulan. Mm-mm. Cobalah hati. Faidatun. Indal Hanafiyati yajudu tadhiyatu anil maiti. Menurut mazhab Hanafi, bolehlah oleh berkurban untuk mayat. Wa ilam yusi, sekalipun tidak berwasiat. Ya. Ini beliau menganggap kurban itu seperti sedekah secara umum, kan? Jadi bersedekah atas nama mayat kan boleh. Nah, itu. Wa yakunu sawabu hibatan lil mayat. Dan adalah pahala kurban tadi itu merupakan hibah untuk mayat. Boleh. Artinya kita melakukan boleh nih ikut mazhab ini, kan? Wa kadzalika indal Hanabilah demikian pula menurut mazhab Hambali. Amal malikiyatu fayukrahul udhiyatu anil maiti. Adapun mazhab maliki maka dimakruhkan akan berkurban untuk mayat. Nah, baru titik. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nanti sekali lagi ini pasal kedua tentang fatwa. Jadi soal jawab berkaitan dengan udhiyah. 10 halaman lagi. Kalau lebih. Nah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.